Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Salia. Saya mahasiswa kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekadarma Indonesia, Program Studi Manajemen. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan etika lingkungan hidup beserta studi kasusnya. Dan untuk yang pertama, pengertian etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, adat. Sedangkan secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, bentuk tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau watak, sikap, dan cara berpikir. Dan untuk selanjutnya, pengertian etika lingkungan hidup. Yang dimaksud etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran ataupun kebaikan dari tindakan individu ataupun kelompok tentang baik atau buruk. Etika lingkungan hidup ini juga adalah sikap kita dalam menjaga kelestarian alam. Ini tidak rusak, baik ekosistemnya maupun habitatnya. Perlu kita sadari bahwa kita juga bagian dari alam ini. Maka kita harus menjaga lingkungan ini dengan baik dengan norma-norma etika lingkungan hidup. Nah, dan untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas studi kasus etika lingkungan hidup yang berjudul Di Anak Sungai Citarum. Pada April 2019 silam terjadi pencemaran anak sungai. Pencemaran ini terjadi di Desa Tanah Mekar, Kecamatan Pangkalan. Diduga pencemaran ini terjadi dikarenakan pabrik limbah. Warga sekitar terganggu dengan tercemarnya sungai tersebut, sehingga melaporkan masalah tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu usut punya usut, limbah tersebut berasal dari PT Pelindo Delifulo and Fovor Milis 3. DLHK kemudian meminta bantuan Satpol PP untuk menyegel pabrik tersebut. Permohonan penindakan itu kami sampaikan ke Satpol PP melalui surat nomor 180/981 PPI tertanggal 7 Mei 2019, ungkap Rosmalia Dewi, Sekretaris DLHK Karawang, Kamis 9 Mei 2019. 5 bulan kemudian, pencemaran kembali terjadi di lokasi yang sama. Menindaklanjuti kasus tersebut, Unit Tifker Satuan Rekrem Polres Karawang bergerak ke lokasi pengecekan. Pengecekan ini melibatkan Satgas Citarum Harum Sektor 18 dan Dinas Lingkungan Hidup Karawang. Setelah dicek, ternyata benar terjadi pencemaran lagi di sungai tersebut. Nah, dan untuk selanjutnya penyebabnya. Penyebabnya adalah limbah pabrik dapat menyebabkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban mentaati tentang ketentuan baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara masyarakat dengan perusahaan industri dalam pengelolaan air limbah industri yang mengakibatkannya kerugian, yaitu menekankan pentingnya penerapan dan penegakan hukum sebagai sarana dan pengendalian pencemaran lingkungan. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui luar pengadilan non-ligitasi dan melalui pengadilan ligitasi sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak industri harus membayar ganti rugi sesuai dengan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup. Pesannya di sini adalah lakukan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun, serta patuhilah etika, jalankan etika dengan baik, karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya dan semoga
ada pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari kasus ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.